Surabaya, kecuali Sidoarjo. Lebih bahagia daripada duit dari suami loh. Waduh. Jadi faktanya memang sekarang ini kita lagi menghadapi ancaman plastik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ruang reuni Semanika. Kali ini host kita dari angkatan 2005, ada dua. Saya Oni, ini teman saya Soneri. Halo, saya Soneri. Saya juga alumni 2005. Panggilan populernya kadang Son, kadang Erik. Jenengnya akeh, saking nakal ini. Kita punya guys. Kalau dibilang orang sukses, menurut saya tidak terlalu sukses, biasa aja. Jadi teman-teman, kalau misalkan, "Iku sing teko tamu kok sukses kabeh?" Enggak juga. Kita semuanya orang biasa. Alhamdulillah, nggih Mas nggih. Alhamdulillah masih orang biasa. Betul. Tapi selalu ada yang bisa kita petik dari kebiasaan orang para biasa. Senior kita ini. Ini ada Mbak Ikmah, angkatan 99 nggih Mbak. Betul. Dan Mas Prigi, angkatan 94 ya Mas, betul ya Mas? Oke. 94 ya. 94, guys, siap. 94, 99, 2005. Alhamdulillah sudah 3 angkatan ini masuk ke ruang reuni Semanika. Angkatan yang lain kita tunggu listnya ya Pak Sutradara ya buat join ke sini. Jadi kalau bisa 40 berapa sih? 40 berapa? 43 angkatan bisa masuk semua gantian Mas, iya kan Mas ya. Jadi semua angkatan eksis kita bisa kolaborasi. Nah, ngomong-ngomong soal kolaborasi, kita punya jargon. Jadi ruang reuni Semanika utamakan kolaborasi. Jadi ini tadi ada behind the scene. Jadi belum mulai nih kita belum ngobrol belum apa tiba-tiba Mas Prigi sama Mbak Nikmah tiba-tiba ngomong proyek kayak lo. Itu ngomong utamakan kolaborasi Mas, berkolaborasi di sini. Jadi kita nggak perlu nonton podcast ini ketemu kolaborasi, ngoten nggih Mas? Betul. Nah itu kurang lebih prolognya. Karena kita bertiga laki-laki, ini beliau paling cantik. Iya. Kalau kata orang-orang ladies first Mbak ya. Ladies first. Yang saya ini pertanyaan standar sekali. Kegiatan akhir-akhir ini apa Mbak? Kegiatan akhir-akhir ini yang jelas mau anak. Tapi mau anaknya sudah gede sih. Sudah gede. Tetaplah jadi tugas ibu negara, ya mengatur jadi manajer suami, manajer anak, semacam itu sih. Kalau kegiatan akhir-akhir ini pasti itu. Kalau kegiatan yang agak kreatif dikit, ya ketemuan dengan teman-teman sefrekuensi, kita janjian bawa project bareng bebikinan. Sorry, project bareng apa tadi Mbak? Bebikinan. Craft gitu. Kerajinan tangan ya. Bebikinan kerajinan tangan. Oke. Janjian ngafe sekaligus bikin kayak gitu sih. Itu produktif dari sisi kegiatan Mbak ya. Sorry Mbak, bisa monetize nggak Mbak itu kira-kira Mbak? Ya apa itu ya? Ada peluang buat jadi duit Mbak? Oh ya pasti, kalau dijual pasti jadi duit. Kita tawarkan, kalau kita ready stop kan kayak gitu. Terima PO juga bisa. Mbak. Tergantung tangannya mau mengerjakan apa enggak. Kalau nyampe Mbak, pasarnya lumayan masih luas atau kompetitornya lumayan atau seperti apa kira-kira Mbak? Untuk saat ini sih tergantung produknya ya. Kalau produknya itu memang yang lagi ngehit di anak-anak, kayak semacam gantungan HP, backcam, yang kelinting-kelinting itu Mas. Kelinting-kelinting. Ya, kelinting-kelinting biasanya di tas anak cewek-cewek itu. Itu juga masih banyak yang diminati sih, untuk aksesoris juga masih. Kalau kita kemarin itu bikin dari gata bawa ya tasnya, galon bekas. Ini apa itu? Galon bekas. Nah, ini kita bikin sendiri. Ini bikin sendiri. Ya, jadi kayak gitu bikin sendiri. Kan pikun kan udah lupa naruh kacamata. Enggak sih, daripada nyari-nyari juga di sini kan langsungnya daripada belum pikun lah Mas. Masih kan masih 20 berapa Mas? Masih 25. Ya, jadi
di seni kreatif Mbak ya, bebikinan Iya, tadi ya. bebikinan. Tapi meskipun dari value mungkin kita memaksimalkan kreativitas, tapi ada tuntutan up to date Mbak ya, kita harus tahu pasar sekarang maunya apa sih gitu Mbak ya. Iya, bagi yang pelaku bisnis semacam itu ya tetap memang harus melek, itu memang wajib ya di dunia bisnis harus semacam itu. Tapi kalau untuk sekedar untuk hobi, istilahnya untuk hobi, sama juga gerakan kayak semacam galon, tutup galon kayak daripada kebuang kita buat ditutup sama perca, nanti dijadiin satu jadi bulat-bulat kayak semacam ya kerincingan kayak gitu juga bisa. Tadi nggak tak bawa. Iya Pak. Tapi saya bawa bros tadi. Boleh lah nanti Boleh nanti ditunjukkan. ditunjukkan. Ya, boleh ditunjukkan. Ada ini Mbak ya, bros ya Mbak ya. Mm-mm. Itu kegiatan akhir-akhir ini? Ya sama emak-emak pada umumnya lah. Ikut arisan, pengajian, fotoan, ya kayak gitu lah. Guys, kita satu lagi ini, kita patut bersyukur Mas Prigi kebetulan sedang longgar. Ini kalau teman-teman googling namanya Prigi Arisandi langsung keluar. Jadi kalau jenengan googling nama masing-masing, belum tentu ada di wiki atau di mana. Nah, kalau Mas Prigi ini ada namanya. Monggo di googling nanti ada namanya, kemudian nanti ada ini masih ada film-film yang pernah dibikin bareng di Mas Project ya. Ada di YouTube juga. Jadi kalau bilang pengalaman luar biasa, kita beruntung lah Mas Prigi bisa datang ke sini Mas. Pertanyaan standar lagi Mas. Kegiatan akhir-akhir ini apa Mas? Ini apa? Terkait dengan plastik sih. Polusi plastik. Jadi kita ini kan tema global sekarang ending plastic pollution ya, akhiri pencemaran plastik. Jadi lusa itu ada pertemuan global di Jenewa gitu. Itu semua negara akan ngomongin tentang regulasi pengurangan produksi plastik. Regulasinya. Nah kita kalau kami di tempat kerja kami itu lagi ini berkampanye. Ayo kita itu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi saat ini ya kayak kampanye riset tentang bahaya mikroplastik. Kemudian juga saya itu lagi ada proyek bikin kayak patung gitu ya, atau kayak akuarium 2 meter itu isinya bayi yang terancam, bayi yang terlilit plastik gitu. Jadi faktanya memang sekarang ini kita lagi menghadapi ancaman plastik. Jadi sejak diproduksi tahun 1950 sampai sekarang itu plastik itu tidak kemana-mana, dia itu mumet nanggone bumi kita, di sungai, di air, di tanah, mencemari kita. Bahkan temuan kami itu kemarin kita meneliti dengan FK UNER itu kita menemukan plastik itu di dalam darah ibu-ibu, kemudian dalam ketuban. Sudah masuk. Jadi kita meneliti di ketuban, di darah, di air pipis ibu yang sedang melahirkan itu. Artinya apa? Rahim tempat kita yang paling aman itu ternyata sudah terkontaminasi oleh plastik atau namanya mikroplastik. Itu yang kita kerjakan sekarang adalah penelitian, mendorong pemerintah, kampanye tentang mikroplastik. Sampai kalau googling mikroplastik itu nanti akan muncul beberapa kegiatan kami sih. Oh, siap. Gitu sih. Kalau tertarik yang tadi tuh Mas, yang ada perwakilan Indonesia ke Geneva, itu kan nanti ada perwakilan dari Indonesia Mas ya. Nanti tim jenengan tuh ada peran ikut ke sana atau memberikan masukan titipan atau gimana? Jadi ini kan kan namanya INC International Negosiasi Komite, dari komite yang isinya negara-negara menegosiasikan kebijakan. Saya ikut 2 kali, saya ikut kemarin di Ottawa sama yang tahun lalu itu di Busan di Korea. Tapi tahun ini dibatasi sedikit sekali orang yang bisa ikut terlibat gitu. Karena memang perusahaan plastik ya tetap ingin produksi kan. Sementara kita ini ojo akeh-akeh karena sing wis ana iki mencemari lingkungan dan merusak kesehatan gitu. Nah, sekarang kita ya ada 4 orang tim kita yang berangkat ke Jenewa. Nanti kita akan mendorong perwakilan semua negara lah untuk mendorong produsen untuk mengurangi. Ya kayak Coca-Cola, Danone, Wings, Indofood itu wadahmu ojo sasetan itu. Wadahmu harus pada besar itu supaya enggak mencemari lingkungan. Sekarang kan banyak saset kan yang tersebar di lingkungan itu yang mencemari. Itu sih kita dorongkan itu sambil mendorong pemerintah untuk bikin regulasi. Sekarang kan banyak kan kota-kabupaten yang punya aturan, contohnya di Indomaret, Alfamart nggak boleh tas kresek, di Gresik, Surabaya, kecuali Sidoarjo. Sidoarjo masih belum ada regulasi yang mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bahkan di Bali itu provinsinya itu punya aturan tidak boleh produksi air minum yang di bawah 1 liter. Untuk di atas 1 liter, artinya bahwa cuma supaya gak sampai. Kalau kita genduren selamatan kan mesti pakai gelas-gelas itu nggak boleh sebenarnya, karena itu mencemari lingkungan gitu sih ceritanya.
tadi di awal tak bilang ini manusia-manusia biasa kok, aku iya ya komen ya. Iya. Kayaknya biasa ya. Plastik ya, plastik sana saya. Sebenarnya awalnya itu dari sungai sih. Saya itu kan rumah saya di Bambi di Lorejo. Nah, dekat dengan kali Surabaya, kali di Legundi lah, Yang Legundi. bikin macet. Ya itu sungai itu. Nah, sungai itu penting ternyata. Sungai itu untuk minum orang Surabaya, orang Sidoarjo. Nah, PDAM-nya ya. PDAM-nya. Nah, sayangnya itu tercemar itu loh. Tercemar oleh limbah industri, kertas, pakerin, ciwi, Adi5 itu kan ternyata mereka itu bahan bakunya sampah impor. Jadi seringkali kita bilang, luar negeri itu bagus kalau sampahnya. Enggak, sampahnya juga nang di Indonesia. Nang Jawa Timur diolah pabrik kertas itu. Oh, Limbahnya dibuang nang kali ini digawe ngombe wong Sidoarjo, wong Gresik. Makanya kita berjuang untuk menyelamatkan supaya kali ini gak dicemari. Ya hampir selama tahun sih saya itu 25 tahun. bergelut di perkalian ini, persungaian. Perkalian. Nanti matematika. Perkalian penjumlahan. Tapi ini Mas, kayaknya mungkin beberapa teman-teman yang saya mungkin rotok mudeng. Sopo sih ngombe banyu kali kan gitu Mas. Kan tadi disampaikan dari orang-orang Surabaya, Sidoarjo minum air sungai yang tercemar. Kayaknya kita minum air itu dari bor-boran deh Mas. Oh enggak, 93% itu orang Surabaya itu PDAM-nya dari kali Surabaya, dari kali Berantas ini. Kita juga. Memang kita yang mampu, memang konco kita godoknya banyu galonan atau banyu aqua dan mineral atau teman-teman. Tapi sendok pojok-pojok sih nggak mampu itu yang godok banyu PDAM. Jadi masih banyak orang yang masih godok air PDAM itu. Jadi masih ada masyarakat yang mengkonsumsi air minum yang sumbernya dari PDAM gitu ya? Masih banyak. Dan jangan salah, itu paling aman dibandingkan air yang sampai minum yang galonan. Karena 93% mineral, aqua, apapun yang bermerek, yang dibungkus plastik itu mengandung mikroplastik. Jadi 93% air dalam kemasan mengandung mikroplastik. Jadi mikroplastik itu kayak remah-remah yang ukurannya lebih kecil dari 5 mili. Jadi cilik Yang banget nggak sih. bisa disaring. Dan itu masuk ke air minum kita, terutama yang dalam wadah tadi itu. Efeknya bahwa kalau udah tetelan ya merusak jeroan kita ya tadi itu lambung, hati, ginjal, otak itu. Itu sih. Nah kita tempat kami kerja itu mendorong agar kita tuh tidak teracuni oleh plastik lah gitu, mikroplastik itu. Kalau aku ini Mas, kerjaanku alhamdulillah pernah keliling beberapa kota provinsi di Indonesia Mas ya. Ya kayaknya sudah agak banyak. Tapi kalau mendengar cerita jenengan tadi pernah ke Osaka, Busan gitu Mas ya. Aku jadi tertarik nanya ini Mas. Sudah berapa benua yang pernah sampai datangi? Berapa negara Mas? Just tenan ya kami itu kan kerjanya kan orang bilang itu LSM lembaga, tapi kami itu lembaga kami tempat penelitian, meneliti lah. Jadi saya itu dulu lulusan biologi, jadi saya biologi UNER dulu, satu biologi UNER, S2 biologi UNER, terus tapi saya itu meneliti khas kali sungai itu, kali Surabaya, kali Berantas. Nang sungai itu opoe, nang kali ini buat apa? Ya pentingnya sungai itu, saya itu diundang di banyak tempat, di macam-macam sih. Jadi saya tahun 2011 itu ketemu Obama, diundang ke White House. Pernah masuk White House Mas? Saya diundang di White House tahun 2011 karena memperjuangkan sungai lah gitu, katanya gitu. Terus kemudian di Eropa itu ya banyak sih di Amsterdam, di Swiss yang ngomongin masalah ini pencemaran. Indonesia itu tempat sampah gitu loh. Nah kita udah mau kan sungai itu tempat sampah, maka saya protes. Ya demo di Swiss, ya pernah juga ngajari orang ngedrone, penelitian investigasi di Ethiopia, di Afrika. Terus di Amerika itu ya berkali-kali. Saya itu ikut program namanya IVLP ya. Jadi kedutaan itu punya program namanya International Visitor Leadership Program. Jadi orang-orang yang menonjol itu diundang untuk ke Amerika keliling 5 negara bagian itu untuk belajar di sana gitu. Jadi saya sempat belajar di sana, saya keliling 5 negara bagian, terus lama di San Francisco 3 bulan untuk ya belajar tentang lingkungan gitu. Perlu lancar bahasa Inggris nggak Mas? Nggak harus sih. Sepenting itu tadi narasi atau kita tuh paham tentang lingkungan kita. Jadi Indonesia itu kan khas kan, negara yang mega biodiversity. Nah, kekayaan itu kita pelajari. Di sungai itu kan sampean apal iwak kali ono piro. Paling misalnya bader, sepat. Ono rengke, ono sepat, ono mana itu iwak papar. Itu ikan-ikan itu yang kita angkat, ternyata itu salah satu kekhasan kita, karena gambarnya itu kan tidak banyak di negara lain kan, orang banyak belajar di situ. Itu kita bikin bukunya, kita bikin posternya itu.
kita mengedukasi orang. Ya pokoknya kita berjuang untuk agar sungai ini diperhatikan oleh banyak orang. Jadi kita yang kadang gugat pemerintah, gugat perusahaan, mengedukasi orang, meneliti. Jadi apa yang kita lakukan itu dijadikan contoh oleh banyak orang, oleh banyak negara gitu. Nggih. Tapi sampean vokal sekali di lingkungan gitu, nggak pernah nggak Mas ada perasaan takut mana? Iki nek aku di Iya sih. apa namanya tuh? Iya sih. Iya sih. Ada tuntutan dari brand ini, brand itu karena brand kan duit ya Mas ya. Oh iya. Atau mungkin yang sewu penguasa ini, penguasa itu gitu. Jadi ada rasa takut nggak? Nggak perlu ngomong brand atau penguasanya deh Mas. Enggak sih, iya kan saya itu diajari bapak saya. Bapak saya itu apa ya, memberi apa ya, figur Bima gitu. Wow. Werkudara itu kendel itu. Saya tuh kalau wayang ada wayang main gitu, bapak saya tuh mesti gugah saya jam 3 tuh main. Langsung, nonton. Ini loh toko Bima itu dia tuh kendel. Dia kan nggak punya aturan kan, ngoko kan. Bahasanya kan bahasa kasar tapi dia tuh memegang teguh kebenaran. Jadi katakan kebenaran meskipun dia itu pahit. Maka di inisian bapak saya itu saya tulisi, katakan kebenaran meskipun itu pahit. Jadi kita harus apa resikonya sih? Dikeproi polisi, nyonyok rokok tentara, ya tetap aja kita lakukan kalau itu benar gitu. Jadi kan banyak tentara jadi backingnya pabrik, backingnya mencemari lingkungan itu kita lawan. Meskipun risikonya macam-macam, dijaga polisi, nggak apa-apa karena kalau kita diam itu makin parah kerusakan itu. Jadi harus ngomong sih, meskipun pahit. Salaman dulu Mas. Aku tetuko Mas. Saya itu. Iya di sini. Jeneng tetuko ya. Tetuko ya. Iya. Anak Bima. Anak Bima. Anakku jenenge Bima. Gitu. Oh alah ya Mas. Jenengan pernah ada rasa takut tapi berusaha fight Mas ya? Ya takut Pak. Wong itu mesti wedi lah Pak, wedi lah. Apalagi sekarang ini kan duwe anak, duwe bojo, duwe wis takutan tuh wajar gitu loh. Tapi ada yang bilang kan, kamu harus takut pada rasa takut itu sendiri. Karena rasa takut itu akan membunuh akal sehat. Aduh, jeruwe Mas. Jeruwe ya katanya Cak Munir kan gitu. Lebih begitu. Iya. Oh, cok wedi dengan maka yang harus kamu takuti adalah rasa takutmu sendiri. Rasa khawatirmu. Rasa takut itu akan membunuh akal sehatmu. Makanya kan wedi kan jangan itu risiko gede jangan kan. Jadi orang tidak apa ya itu jadi kayak diabaikan gitu loh, mengabaikan ketidakbenaran, mengabaikan ketidakadilan kan Itu kan dari sisi rasa takut Mas ya. Ancaman pernah nggak Mas? Langsung nggak langsung ke jenengan atau sorry keluarga gitu? Iya pernah saya itu mimpin demo di Samator Bambi itu kan kita nutup ngeblok gitu kan ngeblok terus semua kampung ditutup dalan ini cek bisa metu mobilnya. Akhirnya wis kita judi semua gitu ya akhirnya begitu kalau 2 trek brimob teko tapi semburat kali jen aku Pak. Kembuk kira ya. Akhirnya dieret-eret sampai polisi akhirnya ya seperti itu langsung terus didatangi rumah gitu ya. Pernah kantor kami datangi Tekom apa ya kayak Pomal gitu. Karena kita mengungkap kasus ada timbulan limbah B3 di bumi marine di Karangpilang. Kita ungkap itu ke Tempo. Tapi akhirnya itu ditekani sampai Pomal datang. Supaya rame-rame ojo akeh ngomong lah gitu. Banyak sih kekerasan yang kita lakukan tapi ya semakin keras berarti kan itu kita benar kan berarti. Berarti ada yang salah gitu loh. Ada sesuatu yang nggak beres sih. Iya, orang sih nggak tepat itu. Makanya ya harus diomong sih. Biar sih wedi Mas, biar sih tapi sekarang tahu ingin wis tuwek kali wis kan wis umur 50 kan wis gak apa-apa tambah kita sekarang malah melatih anak-anak kendelo nek tepak ngomong gitu. Iya. Gitu sih. Ya satu contoh semoga ini Mas nambah beberapa orang yang lebih berani ya Mas ya. Itu kan berani dari ini Mas, bersuara Mas. Iya. Tapi kalau dari Mbak Nikma ini beraninya agak lain ini kayaknya Mbak. Kalau UMKM itu kan beraninya itu kalau aku tidak salah Mbak ya, nanti jangan koreksi ya. Beraninya kayak lebih ke berani memulai ya Mbak ya. Atau piye Mbak? Enggak Mbak. Kalau kita mau zona nyaman memang tinggal terima gaji, istilahnya kayak gitu ya, duduk manis, kerja, pokoknya tinggal meskipun tantangan di dunia kerja pun juga nggak ringan, istilah macam-macam ya. Cuman pada saat kita memulai untuk menjadi pelaku usaha, itu ada kebahagiaan tersendiri ketika produk kita diterima, bermanfaat, ditestimoni, bahagianya itu dari atas sampai bawah, ya Allah, aku ternyata berhasil membuat seseorang
itu menggunakan barangku bermanfaat, desainku diterima, mereka merasa bahagia, difoto bolak-balik, saya kayak gitu ya, semacam itulah. Ada kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Itu salah satu untuk ya memberanikan diri untuk memulai usaha, istilahnya semacam itu. Kalau pundi-pundi sih ya pasti ya itu cukup di luar ya pundi-pundi itu pasti ya. Cuman itu kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu freedom di dunia usaha, sama bukan nerima duit, lebih bahagia daripada nerima duit dari suami loh. Waduh. iya di situ rasa kita ya pokoknya bahagia lah gitu. Itu bahagiannya Mbak pas gak enak ya Mbak, boleh cerita nggak Mbak? Boleh dong Mbak. Iya, di dunia ini cerita dulu ya. Saya di dunia sepatu itu awal banget. Kalau memang pernik-pernik itu sih sudah tahu ya. Di dunia sepatu saya itu nol foto, saya berasa lah istilahnya semacam itu. Saya itu nggak tahu kalau kaki orang itu standarnya ternyata gede-gede. Itu mulai dari situ karena kaki saya sendiri ukurannya 35. Iya, kecil ya. Berawal dari 35 karena saya kesusahan memilih sepatu, makanya saya itu berinisiatif. Sepertinya ada deh orang di luar sana itu kayak saya, istilahnya semacam itu. Butuh sepatu yang saya masuk sepatu yang agak model dikit, nggak ada ukurannya, yang ada itu ukuran anak-anak. Aduh. Lebar ya Mbak. Iya, jadi semacam itu. Akhirnya saya membuat produk yang berawal dari percah, dari olahan konveksi, istilahnya gitu. Saya pakai untuk produk sepatu, tas, pouch, istilahnya buat souvenir kayak gitu. Bros juga, tuh. Dari Ada kain brosnya perca kan? itu ya? Iya. Ada contohnya Mbak? Ada di dalam tasnya. Jadi itu kayak kata-kata motivator Mbak ya. Kalau mau mulai usaha itu masalah solusi ya Mbak. Iya, Dengan masalah dari saya sendiri sih kalau untuk yang oke. Jadi ini kan berasal dari perca kain tenun ya, perca kain tenun, terus istilahnya saya itu lagi terus jadi bros-bros kayak gini. Ini kalau bros ya. Kalau sepatu nanti bisa lihat di Instagram deh, ada batik ada apa itu kayak gitu. Itu gitu. Jadi semacam pengolahan yang kecil sih memang gerakannya kalau dibandingkan dengan Mas Prigi kan jauh. Ini gerakan dari kecil, gerakan dari kecil untuk mengurangi limbah konveksinya di situ. Ada juga bikin boneka macam-macam itu sih. Ya. Kalau sepatu tadi memang berasa ya. Tadi berasal dari ukuran yang tidak biasa. Ternyata di luar sana itu ukurannya kaki itu besar sehingga stok saya yang ukuran kecil-kecil itu banyak yang nggak laku ya di pameran kayak gitu. Akhirnya pun saya berpikir karena memang kita berawal bukan dari produk massal ya, jadi kita main custom. Jadi kita ready stock-kan pada saat kita mau pameran, kita mau bazar kayak gitu aja, sebagai bahwa saya luar ada dan kamu bisa pegang produk fisiknya, karena memang saya berawal dari online Mas, dari online. Sama Mbak. Kita memulainya dari online. Karena dulu itu tercetus istilahnya memang kalau effort banget kan kalau kita jualan offline ya. Jadi kita berawal dari online. Meskipun ya sama, berasa di dunia Instagram, media sosial ya, awalnya Facebook, kemudian ke Instagram itu awalnya follower atau apa. Jadi butuh kayak semacam nambah follower. Jadi kita ikut arisan. Ya gini SFS, saling follow, saling apa di sesama bakul. Itu pada saat sekarang kan lebih itu lagi kan. Sekarang main apa itu namanya iklan ya, terus sama kayak viral dulu viewnya berapa. Kalau sekarang kan main nice kayak gitu. Dulu main semakin kita banyak disebut, kita semakin banyak itu bisa nampol banget istilahnya kayak gitu. Karena setiap itu kan algoritmanya Instagram, media sosialnya kan berubah terus. Kayak gitu sih. Mbak, saya buka boleh ya? Boleh. Ini ya bro ya. Iya. Berasa ya. Boneka tadi boneka apa? Boneka
Plusi, boneka bantal peluk itu. Terus saya juga berawal dari online, kemudian ya ikut-ikut komunitas online juga, jadi sesama pengusaha online. Kemudian baru masuk ke fasilitas pemerintah. Jadi istilahnya baru kayak dikenal itu setelah saya ikut pameran di Grand City, Jatim Expo ya. Tapi saya mengisi dari standnya media. Jadi standnya media kita isi kan biasanya gitu ya. Ya, baru dikenal sama dari pemerintah untuk bisa mengikuti seleksi pameran lagi di mana gitu. Baru mengikuti fasilitas dari pemerintah. Kemudian ada kayak pengurusan merek, pengurusan kayak gitu. Dibantu itu, Mbak? Iya, dibantu. Pengurusan merek, karena pada saat kita masuk pameran ke jenjang berikutnya itu biasanya legalitasnya ditanyakan kayak gitu. Ya, pasti. Karena ini sih Mbak, menurutku itu orang awam itu biasanya apalagi UMKM Mbak ya. Pikirannya itu pemerintah iso ngerecok itu. Tapi sebenarnya kalau tahu jalure kita bisa dapat supportnya Mbak ya. Betul. Jalure nanti bisa ngubungi Mbak Ingma ya Mbak ya. Boleh. Alurnya mau kemana dulu istilahnya kayak gitu ya, biar nggak terlalu random area meloncat sana loncat sini ternyata tempatnya di sini gitu. Kalau kita noto batu buat step-step itu biar jelas arahnya ke sana. Iya, arahmu mau kemana? Kalau mau ke sini berarti ini loh arahnya. Kalau ini Mbak, selama jenengan sebagai penggiat UMKM menginfluence orang atau berkegiatan, dari awal sampai sekarang terpikir juga sambil memperhatikan ini nggak Mbak? Keseimbangan lingkungan juga nggak Mbak? Keseimbangan lingkungan, misal untuk kemasan kayak gitu ya. Sebenarnya sih iya. Kadang kita juga sesuai kebutuhan ya. Kalau itu sih kita sudah paham pada saat kita menggunakan plastik meskipun tahan lama dan tidak kena air ya pada saat kita kirim paket atau apa kayak gitu. Kita juga sepegiat UMKM sesama itu biasanya juga mengedukasi semacam itu. Jadi kalau di musim kering kita usahakan pakai bekas kayak koran, kayak apa, kayak gitu. Terus kita mengusahakan kalau memang tidak bisa memusnahkan misalnya nggak bisa nol, setidaknya kita bisa mengurangi lah, direm lah, agak direm. Misal kita berapa kali pakai, istilahnya kayak gitu. Ya, istilahnya kalau memang ada souvenir gitu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk berkelanjutan yang agak lama, nggak langsung buang, gitu sih. Siap. Nah, menurut jenengan gimana Mas Prik? Kalau UMKM ini kan usaha mikro kecil kan Mas, mikro dan kecil. Kalau plastik ataupun ya bahan-bahan yang dalam tanda kutip tidak terlalu ramah lingkungan itu kan cenderung murah ya Mas ya. Iya. Jadi teman-teman UMKM itu mesti aku punya caranya survive aku pakai yang murah kan umumnya orang berpikir seperti itu dulu Mas. Tapi ya ada harga yang terbayar tadi akhirnya pakai bahan-bahan yang kurang ramah lingkungan kan ngoten ya Mas. Itu menurut jenengan gimana Mas? Apakah ada batas-batas tertentu atau mungkin jenengan ada tips-tips dia gitu Mas? Enggak apa-apa saya ngono. Enggak. Mungkin yang sekarang itu yang problem itu gelas itu loh. Gelas ya. Kan banyak yang sekarang orang bikin teh, bikin apa. Itu kan ya itu memang tapi kan sekarang kalau yang di poin-poin yang di mana itu yang di mana? Di Indomaret itu kalau beli kan dia dapat diskon 3.000 kalau dia bawa tumbler sendiri gitu. Gerakan-gerakan semacam itu. Artinya kan itu Mbak. Jadi kita bisa mendorong orang untuk narasi untuk menyelamatkan bumi lagi mulai ngetren sekarang. Jadi kita ngikutin itu. Jadi memang lu larang tapi kamu menyumbang kelestarian bumi. Jadi membuat cerita gitu. Jadi mungkin pembeli ya mikir, saya di diskon 2.000 aku tak nggak toko mau pada dewe. Jadi mungkin ya kita juga kita tuh punya gerakan kayak rantangisasi. Artinya ruang kolaborasi ini penting itu. Jadi kan aspek profit, people dan planet. Orang kan selalu sekarang di fashion juga ada zero waste. Model-model kayak gitu.